Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, dalam video pembelajaran hari ini kita akan membahas kelanjutan dari siklus akuntansi kita. Nah, di mana dari video awal pembelajaran nanti boleh dicek ya, ada kita mempelajari yang namanya persamaan dasar akuntansi. Lalu setelah itu kita pelajari jurnal umum, lalu masuk ke buku besar. Nah, di mana setiap video pembelajaran itu memang sifatnya adalah kontinu ya. Jadi artinya kita harus belajar memang dari siklus yang bagian awal. Semua berurut seperti itu. Karena setiap bagian nilai-nilai uang atau nilai keuangannya itu semuanya saling berhubungan. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu bagian siklus akuntansi yang disebut dengan neraca saldo. Nah, jadi sebenarnya dalam pengertiannya neraca saldo atau biasanya disebut dengan trial balance itu adalah sebuah konsep peneracaan yang sangat mendukung dengan proses pembuatan laporan keuangan perusahaan. Kenapa? Karena neraca saldo itu adalah sebuah neraca yang berisi mengenai informasi saldo dari seluruh akun dalam sebuah laporan keuangan. Jadi itulah fungsi pengertian utama dari yang namanya neraca saldo. Jadi di dalam ini nanti semua adalah saldo-saldo setiap akun. Namun yang perlu diingat baik-baik dalam pembuatan neraca saldo ini adalah setiap bagian antara debit dengan kredit itu memang harus balance. Nah, sekarang menjadi pertanyaan dari mana atau saldo akun yang ada di neraca saldo ini itu bersumber dari mana? Itu bersumber dari buku besar. Nah, langsung saja kita akan coba merancang bagiannya. Di sini kalau diperhatikan untuk layoutnya, untuk tampilan neraca saldonya sudah kita buat. Kita akan tinggal memasukkan data. Bagian pertama kita akan ambil dulu nama-nama akun yang berada di dalam sheet akun. Nah, ini boleh kita copy paste ya. Ini kita copy paste. Nah, setelah kita copy paste seperti ini, maka kita lanjutkan untuk bagian yang berikutnya. Untuk bagian yang berikutnya, kita akan langsung mengisi setiap saldo yang ada ya. Yang pertama adalah kas. Saldo awal kas itu saldo awal kas itu normalnya itu biasanya berada di debit ya. Maka di sini di debit kita buat sama dengan, ini sebenarnya bisa kita cek juga di dalam buku besar. Pasti ada yang namanya saldo awal kas, ini dia. Dia berada di debit dengan total saldonya adalah 14.850.000. Jadi cara mengambilnya kita ulangi, kita buat di sini sama dengan, lalu boleh dibuka sheet buku besarnya, lalu kita ambil nih. Setelah itu langsung di enter sehingga nanti nilainya masuk. Nah, kita lanjutkan lagi dengan piutang usaha. Sama seperti cara memasukkan saldo kas tadi ya. Jadi sama dengan buka sheet buku besar, kita cari nih mana piutang usaha. Ini dia ada piutang usaha. Bentar. Sama dengan, jadi semuanya yang berkode debit, maaf untuk yang bagian saldo debit semua dimasukkan di debit. Buku besar, buka sekarang yang ketiga, 113 ini dia. Enter. Masuk sekarang 114 perlengkapan sama dengan buku besar perlengkapan. Ini dia buku besar perlengkapannya. Bentar. Nah, jadi ingat baik-baik dari mana setiap data di dalam buku besar ini ada di video pembelajaran sebelumnya ya. Bagaimana cara kita mengambil nilai dalam memasukkan nilai ke dalam buku besar, lalu rumus apa yang dipakai untuk mencari saldo dari akun-akun tersebut itu sudah ada di video pembelajaran sebelumnya. Silakan dicek kembali ya. Kendaraan 115. Ini dia. Lalu
gedung sama dengan buka buku besar gedung. Ini dia. Lalu akumulasi. Kita lihat tadi di kredit dia ya, ini dia ada akumulasi dengan nilai total saldonya berada di kredit dengan nilai ini. Enter. Lalu yang berikutnya kembali sama dengan buka sheet buku besar penyusutan gedung. Ya, ini dia untuk penyusutan gedungnya. Kita boleh enter. Lalu yang berikutnya kembali adalah utang usaha. Utang juga pasti dikredit. Sama dengan buku besar. Hutang ini dia. Enter. Sama dengan untuk utang usaha tadi ya. Sekarang hutang gaji. Kita cek hutang gaji. Oke, ini dia hutang gaji. Berarti tadi ada kesalahan. Hutang usaha itu sama dengan buku besar. Ini dia untuk hutang usaha. 82.500.000. Hutang usaha dan hutang gaji sudah modal sekarang ya. Sama dengan modal. Lalu yang berikutnya 312 kita akan cek ada nggak 312. Oke, nah untuk 312 kosong. Oke. Kita lanjutkan kembali. Laba sama dengan pendapatan usaha ya, pendapatan usaha. Nah, pendapatan usaha juga dia kosong. Lalu yang berikutnya laba penjualan aktiva. Laba penjualan aktiva kosong ya, tidak ada di sini ya. Jadi dia langsung masuk ke beban gaji. Berarti maaf, di sini boleh kita nolkan saja. Sekarang beban sama dengan, nah untuk setiap beban itu dia sudah nol. Ini bisa dicek, ini dia sudah nol semua. Maka di sini kita bisa langsung saja ganti jadi nol. Nah, setelah itu maka kita akan coba mentotalkan semuanya ya. Sama dengan sum buka kurung tutup kurung enter sama dengan sum buka kurung. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari perintah sama dengan sum? Itu juga bisa dilihat di video pembelajaran sebelumnya ya. Itu sudah kita bahas. Nah, pada saat kita lakukan, maka di sini bisa diperhatikan nilainya sudah balance ya. Antara debit dan kredit itu sudah balance. Nah, kita tinggal mengganti bagian-bagian atau menambahkan bagian-bagian menu yang diinginkan saja. Oke, ini dia. Untuk hasilnya sudah nampak ya. Jadi jumlah totalnya adalah Rp266.550.000. Nah, inilah untuk atau bagaimana cara merancang neraca saldo. Seperti inilah cara membuat sebuah neraca saldo. Jadi semoga dalam video pembelajaran kita merancang neraca saldo ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.